Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan produk teh herbal ingin mempresentasikan dari hasil diskusi rancangan pabrik kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum perancangan pabrik dengan dosen pengampu Bapak Rudi Prihantoro, STP MSc. Baiklah, sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Cekidot. Hai guys, perkenalkan nama saya Rayhan Irsyadi dengan NIM D1C1212061. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Simonsung dengan NIM D1C12105. Perkenalkan, nama saya Friski Lasitio dengan NIM D1C1211049. Perkenalkan, nama saya Tasya Veronica, NIM D1C1211043. Perkenalkan, nama saya Cynthia Liliana BR Siaan dengan NIM D1C1211069. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Friski Lasitio. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu lokasi pabrik. Adapun lokasi pabrik yang akan kami dirikan yaitu di Pancuran 3, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Sumber bahan baku yang akan kami gunakan yaitu bekerja sama dengan perkebunan PT Kayu Aro, jahe dan kayu manis bekerja sama dengan masyarakat setempat. Produk akhir yang dihasilkan dari pabrik ini yaitu dalam bentuk teh celup. Lokasi dari pendirian pabrik kami dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya yaitu utilitas. Di sini sumber air yang kami gunakan yaitu dari pegunungan dan sumber listrik yang kami gunakan yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Target pasar dari pabrik kami yaitu dalam dan luar kota, tenaga kerja yaitu masyarakat sekitar untuk pemanenan daun teh, pekerja terampil pada proses produksi, minimal lulusan SMA sederajat, diutamakan sarjana. Kapasitas pabrik dan transportasi. Kapasitas produksi per hari yaitu sebanyak 502 kilo daun teh, 180 kilo jahe merah, dan 63,5 kilo kayu manis. Transportasi yang digunakan yaitu mobil truk. Yang selanjutnya yaitu neraca massa pembuatan bubuk teh. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu daun teh sebanyak 502 kilo, kemudian masuk ke tahap pelayuan, di mana pada proses pelayuan ini terjadi kadar air susut 30%, yaitu 150,6 kilo. Yang selanjutnya yaitu proses pengeringan awal. Pada proses pengeringan awal ini, bahan yang masuk yaitu 351,4 kilo. Pada pengeringan awal ini, terjadi kadar air susut 35%, yaitu sebanyak 122,99 kilo. Yang selanjutnya yaitu proses pengeringan akhir. Bahan yang masuk ke proses pengeringan akhir yaitu sebanyak 228,41 kilo. Pada pengeringan akhir terjadi kadar air susut 13%, yaitu sebanyak 31,70 kilo. Yang selanjutnya yaitu proses penggilingan, di mana bahan yang masuk ke proses penggilingan yaitu sebanyak 214,70 kilo. Pada proses penggilingan ini terjadi loss product sebanyak 1,60 kilo. Kemudian bubuk teh akhir yang dihasilkan yaitu sebanyak 213,105 kilo. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tasya Veronica. Kepada Saudari dipersilahkan.
Selanjutnya, neraca massa pembuatan bubuk kayu manis. Kayu manis yang dipakai sebanyak 63,5 kg. Masuk proses pemotongan, di mana di proses pemotongan, output yang dikeluarkan berupa loss produk dengan sebanyak 2 kg. Setelah itu, proses pencucian ataupun perendaman, di mana bahan baku yang masuk sebanyak 61,5 kg dan 500 liter air. Output yang dikeluarkan sebanyak 498 liter air. Selanjutnya, proses pengeringan, di mana bahan baku yang digunakan sebanyak 63,5 kg dan output yang dikeluarkan berupa kadar air susut sebanyak 32% sama dengan 20,32 kg. Selanjutnya, proses penggilingan, bahan baku yang masuk 43,18 kilo dan output yang dikeluarkan berupa loss produk sebanyak 0,5 kg dan bubuk kayu manis yang dihasilkan sebanyak 42,68 kg. Selanjutnya yaitu neraca massa pembuatan bubuk jahe merah, di mana jahe merah yang digunakan sebanyak 180 kg. Proses yang pertama yaitu pengupasan, output yang dikeluarkan berupa kulit sebanyak 5 kg. Proses selanjutnya yaitu pencucian, bahan baku yang masuk 175 kg dan 500 liter air. Dan output yang dikeluarkan berupa air pencucian sebanyak 497 liter air. Selanjutnya, proses pengirisan, di mana bahan baku yang masuk 178 kg dan output yang dikeluarkan berupa loss produk sebanyak 3 kg. Selanjutnya, proses penggilingan pertama, di mana bahan baku yang masuk 175 kg dan output yang dikeluarkan berupa kadar air susut 40% sama dengan 70 kg. Dan masuk ke tahap pengiringan kedua, di mana bahan baku yang masuk yaitu 105 kg dan output yang keluar yaitu kadar air susut sebanyak 30% sama dengan 31,5 kg. Selanjutnya, proses pengeringan ketiga, di mana bahan baku yang masuk sebanyak 73,5 kg dan output yang keluar berupa kadar air susut sebanyak 13% sama dengan 9,555 kg. Dan proses selanjutnya yaitu penggilingan dengan bahan baku yang masuk 63,945 kg dan output yang keluar yaitu berupa loss produk sebanyak 0,015 kg dan bubuk jahe yang dihasilkan sebanyak 63,93 kg. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan teh herbal, di mana dalam pembuatan teh herbal menggunakan bubuk teh sebanyak 213,105 kg, untuk bubuk kayu manis sebanyak 42,68 kg, dan bubuk jahe sebanyak 63,93 kg. Pada pembuatan teh herbal menggunakan pencampuran dengan perbandingan 3:2:1, di mana bubuk teh digunakan sebanyak 1 gram, untuk bubuk jahe sebanyak 0,6 gram, dan bubuk kayu manis sebanyak 0,4 gram. Jadi dalam satu kantong memiliki berat 2 gram. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengemasan teh ke dalam kantong, menghasilkan 105 kantong teh dari 213.105 kantong teh menghasilkan masuk ke dalam pengemasan dalam kotak, menghasilkan 8.524 kotak. Dalam satu kotak diisi
25 pieces karung teh. Baiklah. Untuk pemilihan teknologi, mesin yang digunakan yaitu mesin pelayuan rotary penner dengan spesifikasi alat, kapasitas mesin 30 kg per 15 menit. Untuk mesin yang kedua, mesin pengeringan rotary dryer dengan spesifikasi alat, kapasitas mesin 200 kg per 15 menit. Dan yang selanjutnya, mesin penggiling dengan spesifikasi alat dengan kapasitas mesin 50 kg per 15 menit. Untuk selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh Saudara Joso Pranto Simangunsong. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas mesin. Itu mesin pencucian, kapasitas mesinnya dari 600 sampai 800 kilo per jam. Mesin pemotongan atau pengiris, kapasitas mesinnya dari 600 sampai 1000 kilo per jam. Mesin pengupas jahe, kapasitas mesin dari 15 sampai 20 kilo per jam. Kapasitas mesin dari 400 sampai 600 kilo per jam, menghasilkan 200 sampai 500 ribu kantong teh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Joso. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cynthia Liliana. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan jumlah mesin. Yang pertama itu untuk menentukan jumlah mesin bubuk teh. Yang diperlukan itu pertama mesin pelayuan, mesin pengeringan, dan mesin penggilingan dengan jam kerja 8 jam dan waktu produksinya 15 menit, downtime-nya 10 menit, dan setup time untuk pelayuan 10 menit, setup time untuk pengeringan 15 menit, dan untuk penggilingan 8 menit. Dan persen cacatnya 1%. Next. Selanjutnya untuk perhitungan jumlah mesin bubuk teh, yang pertama itu entitas. Untuk menentukan entitas menggunakan rumus 1 dikurang downtime ditambah setup time dibagi 60 dikali jam kerja, sehingga didapatkan untuk entitas 1 0,96, entitas 2 0,95, entitas 3 0,97. Kemudian untuk menentukan jumlah produk dengan rumus the main rate dibagi 1 dikurang persen cacat, sehingga didapatkan P3-nya itu 216, P2-nya itu 218,18, ditambah jumlah susut air yang hilang, sehingga didapatkan hasil akhir 354. Untuk P2-nya itu didapatkan hasil 509. Selanjutnya untuk menentukan jumlah mesin yang dengan rumus waktu produksi dibagi 60 dikali jumlah produk atau P1 dibagi waktu kerja dikali entitas, sehingga mesin pelayuan atau N1 yang diperlukan 17 unit mesin, untuk N2 pengeringan 12 unit mesin, yang ketiga N3 penggilingan yang dibutuhkan 17 unit mesin. Next. Selanjutnya untuk menentukan jumlah mesin yang diperlukan pada proses bubuk kayu manis. Mesin yang dibutuhkan pertama mesin penggilingan dengan jam kerja 8 jam, waktu produksi 15 menit, downtime 10 menit, setup time 10 menit, dan persen cacatnya 1%. Next. Kemudian didapatkan entitasnya 0,96, jumlah produknya 66, dan mesin yang diperlukan pada proses penggilingan ini 3 unit mesin.
Pada proses kayu manis ini juga dibutuhkan mesin pemotongan, mesin pencucian, dan mesin pengeringan. Pada tiga mesin ini hanya dibutuhkan 1 unit mesin dikarenakan kapasitas mesin yang sudah mencukupi. Next. Selanjutnya untuk menentukan jumlah mesin proses pembuatan bubuk jahe merah. Mesin yang diperlukan itu pengupasan dan penggilingan. Dengan jam kerja 8 jam, waktu produksi mesin pengupasan 60 menit, waktu produksi penggilingan 15 menit, downtime kedua mesin 10 menit, dan setup time kedua mesin 10 menit, dengan persen cacat pengupasan 2% dan persen cacat penggilingan 1%. Next. Selanjutnya untuk menentukan entitas. Entitas 1 didapatkan hasil 0,96, entitas 2 didapatkan hasil 0,96. Kemudian untuk menentukan jumlah produk, P2 itu didapatkan 65, P1 67, dan jumlah mesin yang diperlukan untuk N1 yaitu mesin pengupasan 9 unit mesin, dan mesin yang dibutuhkan pada penggilingan atau N2 ini 3 unit mesin. Dan pada proses pembuatan bubuk jahe juga diperlukan mesin pencucian, mesin pengirisan, dan mesin pengeringan. Tetapi yang dibutuhkan hanya 1 unit mesin karena kapasitas mesin yang sudah mencukupi. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dengan berakhirnya presentasi tadi, maka berakhir pula video kali ini. Kami dari kelompok 2 kelas R003 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.